Sementara di BUMDes itu sudah ada memang dananya loh. Karena itu sudah berapa tahun ini itu sudah disiapkan. Nah, efektivitasnya sampai di mana? Nah, tiba-tiba mau menggelontorkan 5 miliar lagi. Bagaimana sistem pengawasannya? Model kayak dana desa? Mohon maaf. Mungkin iya, laporan secara administrasi oke. Tapi fakta-fakta di lapangan masih kita temukan. Saya juga tidak mengatakan semua desa. Bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar, jangan harganya jatuh. Nah, diantaranya adalah dengan membentuk koperasi di setiap desa, koperasi Merah Putih. Apa tugasnya koperasi ini? Salah satunya diantaranya adalah mereka membeli, ada cold storage-nya untuk menyimpan, ada gudang grey segala macam, ya, apotek. Jadi one stop system ini, ya, one group system, one stop solution. Ya, ada kliniknya dan lain-lain, sehingga diharapkan, ya, diantaranya untuk masalah ketahanan pangan dapat diserap oleh koperasi desa ini, ya, sehingga tidak diambil terjual murah karena harga turun, dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah. Nah, koperasi ini perlu dibentuk semua desa, dan nanti kita akan sampaikan kepada desa, dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya, diantaranya dari Bank Himbara, ya, kalau saya nggak salah sekitar 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu, cold storage, gudang dan lain-lain, manajemen dan lain-lain, 5 miliaran. Nah, baik, ini menguntungkan desa. Desa ada yang punya anggaran cuma 1 miliar setahun, ada yang 3 miliar, saya tahu ada yang lebih dari itu, juga ada. Seperti di Bali ada yang 50 miliar dari pariwisata dan lain. Tapi ini secara umum nanti akan ada anggaran dari berupa pinjaman dari bank. Nah, nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar nantinya, mencicil, akan menguntungkan. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga kita perlu melakukan kami akan Bapak Menteri Koperasi, kami Mendagri, ya, kami Menteri Desa, kita akan dialog. Hanya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin saja ini menjadi persoalan yang sama di sebagian desa-desa di Indonesia. Pertama, koperasi, ya. Kalau saya mendengarkan pemaparan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, bahwa ini koperasi akan menjadi apa istilahnya, ya, yang akan membeli, akan mengelola dan mengolah potensi yang ada di desa. Kok ini sesungguhnya sudah mirip atau sama loh dengan BUMDes. Kenapa bukan BUMDes yang harus dimaksimalkan? Pertama, BUMDes itu sudah punya dana loh sampai hari ini. Ada desa itu 200 juta, 300 juta, bahkan 500 juta loh hari ini sudah punya dana BUMDes itu. Tapi menjadi masalah di desa, ada yang dipinjam pengurusnya tidak dikembalikan, dipinjam gitu ya, dipinjam bahwa akan dikembalikan tapi sampai hari ini tidak dikembalikan. Kenapa tidak maksimal memberdayakan BUMDes yang sudah punya dana, tinggal ditambah, dan fungsinya juga sama kan, bagaimana mengelola potensi yang ada di desa itu. Itu satu hal. Dengan anggaran 5 miliar mau turun ke desa lagi, saya khawatir hampir sebagian, nggak usah besar, sebagian kecil desa-desa yang hari ini lagi bermasalah tentang tata kelola keuangannya atau pengelolaan dana desanya, ini akan menjadi lahan baru lagi. Nah, hari ini masalah di desa itu adalah sistemnya. Pada saat masyarakat desa itu mengalami yang namanya tanda tanya besar terhadap pengelolaan dana desa, mereka mau melapor kemana? Melapor ke pemerintah daerah, dalam hal ini mengadu ke inspektorat, setelah turun diperiksa juga tidak jelas.
penyelesaian sampai di mana, termasuk dana-dana BUMDes itu, badan usaha milik desa. Coba Kementerian Dalam Negeri deteksi dulu efektivitas dana BUMDes, dan kan di situ ada saldonya. Dipastikan dulu bahwa dana BUMDes itu aman uangnya, dananya. Jangan hanya munculkan program satu. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto kalau diberikan data yang real, yang konkret, bahwa kita masih ada masalah di bawah, Pak. Dari sekian desa, dengan dana desa yang sudah berapa tahun ini turun, di desa-desa itu kami melihat masih ada persoalan. Ini soal karakter loh. Dana desa itu mungkin, mohon maaf, tidak ditahu ya. Beberapa desa itu bermasalah. Bahkan sekarang kita bisa temukan di berbagai media sosial, warga itu menyegel kantor desa. Ya kan, kacau balau dengan kepala desanya. Saya ini tahu persis karena berjalan nih, melihat kondisi dan situasi desa. Makanya saya katakan, sering saya katakan, berbahaya ya dalam melahirkan program apapun kalau tidak tahu persoalan. Jadi ibaratkan dokter, dia tidak tahu penyakit. Ini penyakit apa? Maka yang terjadi itu kan obat yang tidak, yang asal-asal aja itu, oh obat ini. Coba ditelusuri dulu itu, dipetakan dulu persoalan-persoalan desa ini. Nah, termasuk badan usaha milik desa itu. Itu sama loh dengan misalnya niatan mau membuat koperasi merah putih yang akan begini dan begini, cuman dia dananya katanya 5 miliar, kemudian dia akan cicil. Sementara di BUMDes itu sudah ada memang dananya loh. Karena itu sudah berapa tahun ini itu sudah disiapkan. Nah, efektivitasnya sampai di mana? Nah, tiba-tiba mau menggelontorkan 5 miliar lagi. Bagaimana sistem pengawasannya? Model kayak dana desa? Mohon maaf. Mungkin iya, laporan secara administrasi oke. Tapi fakta-fakta di lapangan masih kita temukan. Saya juga tidak mau mengatakan semua desa ya. Masih kita temukan persoalan demi persoalan. Bahkan sampai ke proses hukum loh. Tapi tidak tuntas juga, tidak selesai. Ini yang kemudian menjadikan masyarakat desa hari ini menjadi apatis, menjadi tidak terlalu semangat kalau adanya istilah dana itu turun ke desa. Mohon maaf. Memang kalau secara kalkulasi kekuatan politik, mohon maaf, itu masa loh. Ya kan, kepala desanya, aparatnya, keluarganya kan, segala macam. Ini mah kita harus bukan begitu. Kalau hitung-hitungan untuk menjaring kekuatan dalam konteks politik, jejaring politik, oh itu ampuh. Kasih 1 miliar, kepala desa dan aparatnya tinggal dipanggil-panggil, rapat-rapat secara nasional lah, itu sudah bisa dititip pesan. Nah, ini mohon maaf nih, menurut yang saya pahami begitu. Tapi kalau menginginkan benar-benar bagaimana itu supaya perekonomian di desa itu berputar, sesungguhnya dengan adanya BUMDes dan dananya itu, sudah bisa. Kalau seandainya benar-benar pengawasannya ketat, pembinaannya tepat. Contoh nih, misalnya dana desa mau membangun, taruhlah gorong-gorong, ya. Nah, itu jangan, misalnya pengurusnya itu yang belanja, yang misalnya pergi belanja bahan atau beli bahan keluar dari desa. Apakah itu dikasih BUMDes yang belanja, yang pergi beli, atau dikasih warga yang punya kios usahanya, misalnya dia menjual paku, dikasih dia ini anggaran paku, kamu pergi belanja, sehingga uang itu dia berputar di desa itu. Ini menurut saya harus seperti itu untuk meminimalisir regional linkage. Kalau setiap desa 1 miliar uang itu dari honor kepala desa, honor aparat, dia mutar di situ uang, maka itu akan terjadi yang namanya kestabilan ekonomi desa. Tinggal ditambah dengan BUMDes ataupun koperasi merah putih, misalnya, oke lah kita anggap saja begitu, dimunculkan apa istilahnya, kalau istilah saya itu keunggulan-keunggulan secara ekonomi desa itu apa? Apakah dia jadi desa terong, apakah dia jadi desa tomat, apakah dia jadi desa wisata religi. Dengan adanya misalnya digitalisasi saat ini, pemudanya digerakkan untuk kemudian menjadi konten kreator yang positif, ya. Nah, itu yang juga akan bisa membantu keuangan negara, malah bukan hanya keuangan masyarakat desa itu, karena bertarung dengan
digitalisasi global kan, tidak tersedot terus kita, misalnya ke aplikasi YouTube, TikTok dan segalanya, tapi ada pengembalian. Nah ini yang sebenarnya harus dikonsepkan. Jadi tidak mesti harus lepas ke desa begitu saja. Makanya saya sering katakan, lebih tepat dana desa itu sebenarnya diberikan sesuai dengan peruntukannya, mau bangun apa. Tapi kalau dilepas begitu saja, saya dapatkan salah satu desa di Indonesia ini, dia sudah bingung mau bangun apa. Bangun gorong-gorong sudah, bangun ini sudah, bangun itu sudah. Apa yang dia lakukan sekarang? Pengadaan bunga. Sampai itu di depan warga, rumah warga itu sudah jenis-jenis tanaman bunga dan sudah pada mati terus juga. Keadilan itu bukan juga sekedar bagi rata, membagi rata, sama rata, itu sudah sama rasa, enggak. Karena dia harus sesuai dengan peruntukannya. Ada desa yang saya temukan di Indonesia ini, dia sudah bingung dengan uang yang masuk di desa itu mau bangun apa. Karena kalau bicara infrastruktur dia sudah selesai. Akhirnya muncullah program-program yang penting selesai. Nah oleh karena itu, saya kira hari ini, kalau untuk masukan saya ya terhadap program Koperasi Merah Putih ini, benahi dulu infrastrukturnya, pastikan sistem pengawasannya seperti apa, jangan sampai justru menjadi perpecahan di tengah masyarakat. Psikologis masyarakat di desa ini sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dan menurut saya ini berbahaya bagi bangsa dan negara karena fondasi utama itu di desa. Kalau suasana keharmonisan sudah tidak tercipta di situ berbahaya. Nah, dengan adanya dana desa ini sekarang efeknya luar biasa loh. Saya tidak bicara soal efek positifnya dulu ya, tapi tentu kita lihat dulu negatifnya. Jangan sampai negatifnya lebih hebat pengaruhnya ketimbang positifnya. Hubungan kekeluargaan itu retak. Pada saat pemilu, orang saling hajar-hajaran di situ. Karena mengejar untuk honor dia, anaknya mau jadi perangkat desa atau dia sendiri. Bahkan sesama saudara sudah tidak saling teguran. Nah ini semua harus dipastikan pengelolaan dana desa termasuk yang mau masuk 5 miliar ini harus bisa dirasakan masyarakat dan dilihat ada transparansi di sana. Kalau hanya menyuruh masyarakat berpartisipasi tidak semua bisa lakukan itu. Ada yang berpartisipasi, tapi kemudian sulit. Nah oleh karena itu pemerintah pusat harus menyiapkan sistem bagaimana kontrol dari publik, dari masyarakat desa ini bisa sampai ke pusat. Mungkin dibuatkan sistem apakah melalui apalah IT atau website atau apa, tapi direspon. Jangan kayak sekarang terlalu banyak hotline 1 kali 24 jam lah, tapi pas dihubungi masyarakat itu nggak ada yang nyambung, nggak ada yang direspon. Makanya kalau ada terpampang di jalan tuh menerima aduan masyarakat hotline, itu masyarakat itu sudah ini loh, itu sudah jadi bahan tertawaan, sudah lelucon dianggap. Ini saya harus sampaikan supaya benar-benar itu ya ditahu dulu persoalan di desa ini loh. Susah kalau tidak tahu persoalan sedetil-detilnya gimana. Tiba-tiba muncul lagi program lain. Ibaratkan kalau saya ibaratkan ember, kalau bocor mau dikasih air berapapun bocor, nggak akan bisa tertampung dengan bagus. Walaupun kecil tempatnya tapi tidak bocor, itu lebih aman, lebih nyaman, lebih mantap. Itu tanggapan saya tentang adanya program atau rencana mau bangun koperasi Merah Putih dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pelorote. Pada prinsipnya saya mendukung, tapi pastikan dulu infrastruktur di bawahnya, di desanya. Infrastruktur sumber daya manusianya dan mekanisme serta sistemnya. Kapan ini tidak tepat, tidak benar-benar memberikan rasa kenyamanan terhadap masyarakat desa, justru akan menambah lagi rasa ketidaknyamanan sesama warga desa. Merdeka dan tetap